saling mengingatkan di antara kita. Ayo kita saling menguatkan bisnis satu dengan yang lainnya dalam jaringan bisnis platform digital marketing yaitu muryabisnis.com. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, posting-posting sendiri, ya mungkin postingan kita ketika dicari orang bisa halaman 1. Tapi apakah orang yang melakukan transaksi? Tentu. Nah, kalau di antara kita ini sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mempercayai teman-teman kita, maka ini akan lebih kuat. Ya, tidak harus melalui website gitu. Kita japri aja kan di grup kan sudah ada ya, sudah ada beberapa teman kita yang mungkin kita tahu bisnisnya apa. Atau tanya di grup, itu juga bisa. Jika mau kan traffic dari postingan teman kita, bisa juga kita mencari di platform dengan mengklik postingan sehingga kita transaksi melalui itu juga bisa. Maka pada malam hari ini teman-teman semuanya kita ketemu lagi untuk saling mengingatkan bahwa kita memiliki pasar ya, kita memiliki pasar yang dengan pasar ini kita bisa saling berbelanja di situ. Malam hari ini kita saling mengingatkan kita mempunyai pasar dan bertransaksi dan juga pelajari hal-hal teknis yang mungkin kemarin ketika plan masih ada sedikit lupa bisa maksimal, maka kita murojaah di sini, kita mengasah skill kita dalam membuat postingan di sini. Nah, malam hari ini juga tidak akan hanya membahas hal-hal teknis saja, tapi juga kita ada informasi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat karena berhubungan dengan bisnis kita juga tentang halal bihalal. Kenapa sih kita harus hadir di sana? Nanti insya Allah akan dibahas, akan disampaikan oleh ada Coach Yusuf, teknisnya nanti akan disampaikan oleh Coach Lutfi. Oke. Ini Coach Yusuf dulu ya nanti ya insya Allah yang menyampaikan ya. Halo Coach Yusuf, apakah sudah ready di sini? Oke, sudah ready ya Coach ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, ini Coach Yusuf itu baru saja pulang dari umroh nih teman-teman ya. Nah, boleh dong nanti ya sedikit cerita-cerita di sana ngapain aja yang dilakukan dan nanti apakah ada program khusus yang bisa disampaikan kepada teman-teman di grup. Barangkali nanti satu grup ini bisa diajak umroh bareng ke sana ya. Amin, amin, amin. Amin. Nanti kita tunggu informasinya teman-teman semuanya karena sekarang juga Mulia Bisnis sudah merambah ke bisnis travel umroh ya dengan biaya yang pokoknya nanti mengagetkan ya. Bisa dibandingkan lah ya. Kalau di sini nanti boleh membanding-bandingkan ya, boleh membandingkan harga dengan yang lainnya. Oke, terima kasih gitu saja opening dari saya yang pada intinya ayo kita saling menguatkan, saling bertransaksi di sini sehingga apa yang sudah kita bangun di sini menjadi lebih kuat, apa yang kita bangun di sini akan lebih maju dan akan selalu eksis di dunia maya. Dan kita memiliki saudara tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Terima kasih. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Coach Yusuf yang akan membahas bahasan yang lebih keren lagi nanti. Informasi yang sangat penting kalau perlu dicatat ya. Dicatat. Terima kasih. Silakan kepada Coach Yusuf, kami persilakan. Tepuk tangan dong. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Jelas suara saya ya. Alhamdulillah. Mungkin saya minta tolong dibantu di mute dulu bagi para peserta yang masih bersuara, tolong di mute dulu ya.
supaya kita lancar acara Zoom kita pada malam hari ini. Tolong di mute dulu ya, karena ini hostnya juga belum kunjung hadir juga. Jadi tolong di mute secara manual saja ya, tolong ya. Oke, alhamdulillah Bapak sekalian, pada malam hari ini kita sama-sama dipermudah oleh Allah untuk bisa ketemu lagi setelah sekian lama ya. Saya pribadi sempat off 1 bulan kemarin. Saya mohon maaf karena tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian di tim murabisnis.com karena memang ketidaksamaan waktu ya antara sini dan sana. Jadi saya mohon maaf tidak bisa membersamai. Ya, tapi insya Allah kedepannya kita akan lebih rutin lagi ya secara offline maupun online. Tetap nanti kita adakan setiap Selasa itu rutin jam 7:30 malam ya, itu titik bertemunya kita semuanya dari para anggota atau membernya Murai Bisnis ya, sekitar 700 orang. Di situ nanti kita bertemu bersama-sama ya, itu di setiap hari Selasa jam 7:30 malam ya. Adapun nanti kalau offline-nya itu nanti kita kabari ya, kapannya itu nanti kita kabari insya Allah. Oke, sebelum kita masuk ke materi Bapak sekalian, izinkan saya sebagai ketua dari Murai Bisnis, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili tim dari Murai Bisnis mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal syamana wa syamakum ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semuanya selama di bulan puasa kemarin, mulai dari puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus Quran kita, dan juga yang lainnya, sedekah kita semuanya ya. Semoga dari amal kita yang kecil maupun amal kita yang besar semuanya Allah terima, dan juga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga saya pribadi mohon maaf mewakili dari tim Murai Bisnis, kalau dari pertama kita pernah jumpa sampai detik ini kita ada kesalahan atau mungkin tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Mungkin kita bercandanya kelebihan atau mungkin ada perilaku yang kurang disukai Bapak Ibu, saya mohon maaf yang mewakili para coach yang lain juga. Kita mohon maaf yang sedalam-dalamnya gitu ya Bapak sekalian. Tentunya para member di sini, bagi kami dari para coach tidak ada kesalahan ya, tidak kesalahan. Jadi kita kalau bisa kosong-kosong lagi ya, kita kembali kosong-kosong. Oke Bapak sekalian, pada malam hari ini ya, insya Allah saya akan bawakan materi yang masih berkaitan dengan ini, tentang hal bihalal juga ya, yaitu tentang mengenai ekonomi protektif ya. Mungkin materi ini itu sudah pernah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu ya, tentang apa sih ekonomi protektif itu ya. Jadi mungkin di antara kita masih belum saya masih kedengaran, halo? Ya, Masih, aman. masih, Coach. Masih ya. Masih Ternyata ya. di rumah saya ini ya. Rumah saya mati lampu ternyata nih. Di kudus yang lain mungkin mati lampu juga Bapak Ibu. Aman kok, di sini aman. Aman. Wah, Pati aman ya. Di Di kudus Kulo mati aman, lampu Coach. ini. Di kudus kota mati lampu ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting suaranya masih dengar ya. Ya, masih kedengaran, Coach. Oke, baik. Cek, cek, halo. Suara saya dengar? Oke. Ya, kedengaran. Oke, masih ya. Jadi ini saya pakai kuota biasa dulu nih ya, karena wifi-nya juga ikut mati nih ternyata. Oke, terus sekalian ya. eh, Mungkin di sini saya sampaikan dulu apa sih definisi dari ekonomi protektif itu. Nah, ekonomi protektif itu definisinya adalah
sistem ekonomi ya yang dimana transaksi itu diprioritaskan terjadinya antar sesama komunitas. Jadi antar sesama kita itu ya, satu komunitas, satu jamaah, satu grup, satu padepokan ya, itu terjadi jual beli di antara kita. Jangan keluar dulu dari situ. Itulah yang disebut dengan ekonomi protektif. Jadi kalau misalnya kita buat satu lingkaran ya, satu lingkaran itu isinya mungkin 10 orang, 20 orang, bahkan sampai 100 orang. Nah, tolong jual beli itu jangan keluar dari lingkaran tersebut. Gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kita sama-sama saling mengkayakan. Gitu. Ya. Fungsinya adalah sama-sama kita saling mengkayakan. Jadi kalau misalnya nih, suatu saat saya butuh bandeng, ya, saya nanti hubungi Ibu Nida, gitu. Saya ingin travel ke Surabaya, saya menghubungi Pak Andi Pati. Ya, saya butuh jajan snack untuk Lebaran, saya menghubungi Pak Azam. Ya, begitu sebaliknya dari para member pun ya itu juga berbalik ke kami para coach gitu. Ketika Bapak Ibu butuh putra putrinya atau Bapak Ibunya sendiri butuh teknik public speaking yang bagus, Bapak Ibu bisa ke Coach Evan. Bapak Ibu ketika butuh huruf timbul, ini papan nama, akrilik dan seterusnya, itu Bapak Ibu bisa hubungi Coach Asik. Ya. Inilah yang disebut dengan ekonomi protektif. Tujuannya apa? Untuk menjaga perputaran uang itu tidak keluar dari lingkaran, supaya uang itu tetap di internal kita aja. Nih bahasa Jawa ini gampangannya ya, duitnya ning kono-kono ae, gitulah gampangannya ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang diterapkan oleh Singapura. Ya, konsep ini diterapkan oleh Singapura. Saya kemarin ketika umroh itu naik pesawat ketika pulang dari Jeddah itu kami sempat mampir di Singapura ya. Ketika pesawat kami itu hampir masuk ke negara Singapura, itu dari jauh sudah kelihatan gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi banget gitu ya. Apartemen, gedung-gedung perusahaan semua tinggi semuanya. Jadi dari atas langit itu sudah kelihatan negara Singapura gitu. Jadi benar-benar mereka tuh ekonominya bagus sekali ya. Itu karena apa? Mereka meskipun tidak punya produk ya, Singapura itu terkenal tidak punya produk, mereka main makelaran ya, mereka hanya menjualkan produk sesamanya saja ya. Dari itu mereka akan mendapatkan fee. Tapi dengan itu mereka sangat ya menjaga sistem ekonomi protektif. Jadi duitnya itu yang muter di mereka-mereka aja ya. Ini seharusnya yang kita sebagai muslim harus ikutin. Kita harus ini apa? Kita anut ya seperti itu. Di contoh yang lain misalnya, ketika ada orang ya, dia punya usaha, mungkin kuliner, mungkin usaha kopi ya, mungkin usaha apa? Bahan bangunan gitu ya. Nah, itu biasanya di antara mereka itu saling memanggil teman-teman mereka sekomunitas, teman-teman lingkup rumahnya atau teman-teman komunitasnya, komunitas jalan pagi, komunitas olahraga, komunitas kesehatan dan seterusnya dia panggil semuanya di grand opening tersebut. Tujuannya untuk apa? Apakah minta gratisan? Enggak, ya. Tetapi untuk ngerameni jualan milik saudaranya. Ngerameni jualan yang tadi si grand opening itu dibeli barangnya gitu. Jadi kalau jualan kopi ya jualan kopi dibeli, bukan minta gratisan ya. Kalau kita kan kebalikan ya. Saudara kita punya usaha baru ya, teman kita punya usaha baru malah dimintain gratisan. Ini keliru ya. Karena itu masih baru ya. Jadi untuk kembali modal itu harusnya kita saling mendukung gitu. Ketika ada saudara kita yang buka usaha ya kita dukung ya, kita beli supaya usaha saudara kita maju. Nanti kembalinya ke kita sendiri kok gitu ya. Nanti ketika pun kita punya usaha ya, kita bangun suatu bisnis yang baru ya, baru berapa hari kita grand opening, nanti teman-teman kita datang pun nanti seperti itu, dia akan jajan ke kita juga. Nah ini wujud dari sistem ekonomi protektif. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi ketika kita sudah berkomunitas seperti ini ya,
kita berjejaring seperti ini, tolong kita usahakan dahulukan dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di dalam sini aja nih, dalam lingkaran ini. Tentunya kita harus saling mengenal, ya. Ibu ini usaha apa, bapak ini usaha apa. Nanti ketika kita butuh suatu saat, kita tinggal hubungi aja. Jangan keluar dulu ya, apalagi kita eh, belinya itu produk-produk yang memang itu mendukung Israel, ini jangan ya. Itu kalau kita mendahulukan produk-produknya saudara kita itu cenderung lebih aman ya daripada kita dahulukan dari kompetitor kita gitu. Nah, Ibu sekalian, suatu suatu kepentingan dari ekonomi produktif itu ya, itu juga kita jalankan hadis Nabi juga ya. Kita juga jalankan hadis Nabi, yaitu apa? Silaturahim. Ya, karena di situ ada bentuk silaturahim ya, menyambung kekerabatan sebagaimana Nabi bersabda, karena siapa yang ingin diluaskan rezekinya ya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Nah, itu. Di sini sangat jelas sekali Nabi katakan bagaimana kalau orang ingin diluaskan rezekinya, sambung silaturahimnya. Nah, di sini kita kan semua bersaudara di sini. Sama Muslim kita semua bersaudara. Nah, kenapa kok kita nggak mau nih sama-sama saling ngariske karena dagangannya kancane dewe. Jadi kalau saya dulu pernah ikut seminar di Pati itu ya, itu kami sangat ditekankan oleh guru-guru kami itu semboyannya seperti ini. Bela beli bolo dewe. Keren ya. Bela beli bolo dewe. Nah, ini maksudnya adalah ekonomi protektif gitu Bapak sekalian. Dan kalau Bapak Ibu mungkin yang belum tahu ya, sistem ini itu ternyata yang dilaksanakan oleh Pondok Modern Gontor. Kalau Bapak Ibu belum tahu ya, ini saya sedikit kasih gambaran. Yang mana ketika Pondok Modern Gontor itu ingin membangun suatu gedung gitu ya. Kemarin ketika tahun 2015 itu berhasil membangun gedung senilai 16 miliar kalau nggak salah, saya pernah dengar gitu. Itu jadi dia ada apa? Kampus baru ya, kampus kedokteran dan juga teknologi gitu. Jadi bukan cuma agama saja di sana ya. Sekarang ada baru juga, ada kedokteran dan seterusnya. Nah, itu hasil dari apa? Gontor kok bisa bangun gedung yang segitu mahalnya, 16 miliar. Ternyata ini rahasianya dari ekonomi protektif. Karena apa? Santri Gontor itu ya, nggak boleh jajan di luar pesantren. Ya. Jadi santri-santri itu hanya dibolehkan jajan di dalam aja. Beli mie ayam ya di dalam, ya, beli seragam di dalam, mau jajan apa-apa semua di dalam. Akhirnya duit itu muternya ke situ-situ lagi, ke lingkaran tersebut aja. Nah, ini yang akan menjadi bisa kaya. Tapi bandingkan kalau misalnya semua orang dibebaskan, lah kamu mau jajan di mana terserah lah, kamu mau kemana kayak bebas gitu. Nah, ini duitnya pacaran kemana-mana, keluar dari lingkaran. Nah, ini buat sekalian. Yang perlu kita tekankan dan juga kita perlu maksimalkan tentang ekonomi protektif. Karena kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur kita memang kurangnya di situ Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin kita sudah tahu konsepnya, tapi untuk pelaksanaannya kita masih kurang nih. Ya, maka kita perlu sama-sama membangun lah ya ekosistem seperti ini ya, sangat bagus ini ya Bapak sekalian. Maka ya saya dulu pernah dikasih suatu gambar gitu ya di Facebook itu, namanya grup jual beli cepu apa ya lupa saya, di Facebook itu. Dan di situ berisi 300.000 orang di dalam grup situ ya, sekitar 300.000 orang di situ. Nah, coba bayangkan dalam grup situ 300.000 orang itu saling jual beli ya, gak usah muluk-muluk lah, misalnya 10% aja terjadi closing di situ, itu sudah sangat luar biasa banget gitu ya. Yang beli burung lah, yang beli semen lah, yang beli apa makanan kuliner macam-macam, semuanya pokoknya di dalam situ aja, jangan keluar dari situ. Itu sangar banget ya. Nah, kenapa kok kita tidak membangun ekosistem seperti itu ya? Harusnya kita mulai coba membangun ya Bapak sekalian. Nah, maka Bapak Ibu ya, bagi yang belum punya produk ya, silakan untuk
eh, bisa menjualkan produk dari tetangganya, saudaranya, ya. Atau Bapak Ibu juga bisa ini memaksimalkan produk-produk yang dari tim Murah Bisnis sudah siapkan gitu. Kemarin kayak kami sudah apa siapkan di link kami itu di kartu nama digital kami itu beberapa produk yang Bapak Ibu bisa jualkan ya, diantaranya banyak banget itu ya, bisa ratusan sampai ribuan usaha di situ. Ada jasa tukang, ada jasa konveksi, ada wedding organizer, ada charter private jet, sewa alat berat dan seterusnya, banyak banget ya. Ini sampai Mas Arif juga ini nih ngirim gambar di kolom komentar ya. Silakan dibeli dagangan temanmu. Bisa jadi ia sangat membutuhkan rezeki hari itu, misalnya untuk membeli beras, atau membayar biaya sekolah anaknya, atau membayar biaya kontrakan, atau membayar hutang, atau membeli susu untuk bayinya. Bisa jadi itu jalan pahala untukmu karena telah engkau bantu. Masya Allah ya. Jadi bu sekalian seperti itu. Nah, kalau kita bantu saudara kita, ya mungkin lebih mahal 1.000, mungkin lebih mahal 2.000, tapi ternyata 1.000 2.000 itu sangat berarti buat saudara kita. Mungkin buat jajan anaknya, mungkin buat beli susu bayinya, ya, mungkin buat bayar kontrakan, itu sangat berarti. Ya. Ada pun kalau kita ngasih 1.000 2.000 kaceknya itu untuk kompetitor kita, dia akan membuat bisnis yang lebih besar. Ya, yang mana itu bukan tidak mungkin bisa mematikan bisnis yang lain. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan dulu sekalian. Ya, maka jangan seperti itu. Ya. Nah, mungkin sampai di sini ya tentang jelasan ekonomi terapeutif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau dibahas mungkin boleh di dalam tema maupun di luar tema, monggo ya. Nanti sebelum kita sampaikan materi berikutnya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan dipersilakan ya. Boleh open mic atau di kolom komentar. Monggo. Oke, silakan bagi yang mau urun rembuk, bagi yang mau sharing-sharing, mau nambahin cerita juga silakan ya. Jadi kalau mau chat ataupun secara langsung bertanya juga boleh. Kalau bisa kami jawab, kalau belum bisa kami jadikan PR dulu. Ya, belum ada ya. Ya, tadi Coach Yusuf itu menyampaikan, mencontohkan ya ada sebuah pondok pesantren di Gontor yang seperti itu ya, menggunakan ekonomi protektif. Dan kemarin, di Ahad kemarin saya itu ke Bojonegoro Bapak Ibu, ke sebuah pondok pesantren modern juga, tapi bukan Gontor ya. Namanya Fatul Majid, pondok pesantrennya. Itu juga menggunakan ekonomi protektif. Jadi pesantrennya sangat mandiri, santri-santrinya pun itu diajarkan untuk membuka sebuah usaha, ada yang buka warung, potong rambut dan sebagainya, sehingga ekonomi itu berputar di sana. Jadi tidak hanya untuk uang sebagai si santri, dan juga nanti bisa untuk memakan pondok pesantren sebagai owner dari usaha-usaha yang ditangani oleh para santri tadi. Luar biasa. Jadi sangat maju sekali. Bahkan Pak Kiainya itu usianya baru 37 tahun. Ngeri ya. Baru 37 tahun dan beliau juga kadang juga diminta mengisi di pondok pesantren yang lain supaya ya menyampaikan ide dan gagasannya tentang tadi bagaimanakah mengelola perekonomian di sana. Karena di sana itu bahkan sampai sampah pun jadi duit. Sampah jadi duit. Apa yang dibuang itu bisa dimanfaatkan untuk ya tadi membuat ekosistem yang luar biasa sampai ke pembuangan. Insya Allah. Nah, monggo silakan. Ada yang mau disampaikan terkait tentang ekonomi protektif atau mungkin ada yang mau ditanya. Nah, sama malu-malu ya. Ini ada lumayan nih pesertanya ya. Berapa nih? Oke, ada 15. Itu ada di kolom chat, Coach. Iya, ini saya baru buka chat nih. Pak, kalau hanya reseller gimana?
kalau hanya reseller. Yang dimaksud kalau hanya reseller ini bagaimana ya Pak? Mungkin bisa didetailkan lagi. Hanya reseller ya silakan, tidak apa-apa Pak. Jadi kita kontak kepada teman-teman kita yang ada di sini misalkan, atau tetangga dengan ngomong aja tak jualkan, dengan ngambil dari mereka, kemudian diposting di Muria Bisnis, tambah lagi dengan diiklankan, dan lebih mantap lagi Pak. Ya, bisa saja Pak, reseller. Di sini juga banyak kan teman-teman yang jualan bermacam-macam produk. Ada yang jual, ya tadi disampaikan ada yang jual bandeng ya kan, bandeng presto, bandeng otak-otak. Nah itu reseller bisa tuh ya. Nanti dapat harga khusus artinya kalau reseller. Itu Pak, Pak Suryo. Mungkin ataukah ada hal lain yang mau ditanyakan Pak? Saya seperti itu apa tidak? Maksudnya bukan produksi sendiri. Iya, benar. Bisa, Pak. Ya, ambil produk dari teman kita, dari tetangga kita, saudara kita, atau teman-teman yang dari sini, bisa juga. Nanti dengan jualkan di platform ini. Ya, kemudian bisa. Kan kontak personnya yang penting itu ke Pak Suryo. Jadi nomornya bisa sampaikan. Tidak harus produk kita sendiri ya. Yang kita jualkan di sini tidak ada syarat harus produk kita sendiri, produk tetangga boleh, produk saudara boleh, teman kita boleh boleh saja. Ya, bahkan bukan merek kita, merek orang lain. Nah, apalagi punya ibu sendiri ya. Mantap. Bagus itu, Pak. Keren-keren. Produknya apa, Pak, itu, Pak? Produk apa, Pak Suryo? Oh, teh kelor. Iya, 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 sudah. Teh kelor celup. Wah, ini keren ya. Teh kelor. Kelor itu kan ya, ini tergolong minuman kesehatan ya. Teh kelor celup. Nah, ini teman-teman yang lain bisa nih jadi resellernya. Iya betul Pak, teh kelor celup untuk kesehatan. Ya, benar. Ini manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan ini. Jadi saat-saat seperti ini nih sangat dibutuhkan ini. Karena banyak orang yang tidak baik-baik saja. Ya, monggo teman-teman ya. Bisa tuh langsung dicapai aja nanti ya. Gabung jadi reseller. Pasti harganya lebih miring ya. Ini Ibu ya, Ibu Ati ya. Saya kira bapak-bapak, mohon Iya, maaf. Ibu Ati dari mana Ibu Ati? saya di Solo Pak. Domisili. Oh, di Solo. Wah, Solo nih herbal banyak banget nih pemainnya. Banyak. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman sekalian, saya cek dulu apakah Coach Lutfi sudah siap di sini. Oke, sudah ya, sepertinya ya, Coach Lutfi sudah siap, sudah muncul ya. Kan, nah, kita akan membahas hal-hal yang teknis. Maka bagi yang mungkin merasa ingatannya agak kuat, bisa disiapkan catatannya, atau langsung praktek ya, langsung dipraktekkan lebih mantap lagi menggunakan gadget yang lain. Bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan HP lainnya. Ya, kalau ada HP lainnya, mungkin pinjam HP atau istrinya. Oke, tanpa pandang kali lebar nanti jadi luas karena konstruksi sudah siap, maka silakan kepada kami, silakan. Terdengar ya suara saya? Terdengar, aman. Aman Iya, ya? Coach. Ya, siap. Ya. Selamat malam para coach, para bapak ibu member Muria Bisnis. Ya, maaf ya, baru bergabung. Agak telat tadi.
Ya, tadi udah di sesi pertama udah diisi Coach Yusuf ya, Bapak Ibu ya. Tadi udah dijelaskan mungkin gambaran seperti apa kondisi ekonomi sekarang ya, dan bagaimana cara menghadapinya biar memperkuat ekosistem komunitas kita sendiri ya, agar bisa tetap struggle bertahan. Ya, semoga Bapak Ibu tetap semangat ya. Semuanya semoga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Ya, mungkin malam ini materinya mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau kemarin-kemarin kan, kalau yang sudah sering ikut di Zoom, mungkin Pak Azam, Bu Irma, dan Bapak lainnya ya. Itu kan biasanya yang mengisi kan Coach Arif. Nah, mungkin lebih teknis ke WSP dan landing page ya. Kalau malam ini mungkin teknisnya tidak terlalu banyak. Oke, nanti saya cuma mengisi beberapa aja ya. Gambaran umum atau mungkin ya pengantar lah. Bagaimana caranya agar bisnis Bapak Ibu itu bisa dikenal lewat internet, terutama khususnya di Google ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah mendengar Google My Business atau Google Profil Bisnis, atau sudah ada yang buat semua untuk bisnis Bapak Ibu sendiri? Kira-kira dari Bapak Ibu member yang di sini, yang hadir di Zoom, ada yang sudah buat Google My Business-nya atau Google Profil Bisnisnya? Belum, Coach. Yang sudah, Coach Evan, yang lain? Belum, Coach. Belum juga. Belum ya? Belum. Ya, kebanyakan masih belum ya. Sebenarnya Google My Business ini, Google Profil Bisnis ini ibaratnya dasar ya marketingnya. Jadi kalau bisnis Bapak Ibu belum didaftarin di Google ya, kemungkinan kecil untuk bisa ditemukan. Kecuali kalau kita pakai seperti misal website yang sudah kuat ya, seperti kalau Bapak Ibu sudah bergabung di member Mulia Bisnis lama, pasti sudah tahu ya bagaimana kuatnya website Mulia Bisnis ini, sehingga secara SEO pun sudah sangat mudah dikenali di Google, sehingga bisa dibilang sangat mudah ditemukan di Google kalau Bapak Ibu bisnisnya sudah diposting di portal Muria Bisnis. Nah kan, tapi kan tidak menutup kemungkinan ya. Kalau kebanyakan orang kan ya di luar member kita kan banyak yang belum tahu website Muria Bisnis. Kebanyakan kan belum ini juga ya, belum punya Google My Business. Jadinya bisnis mereka pun otomatis ya akan sangat susah untuk bisa ditemukan di Google. Maka dari itu malam ini mungkin saya akan mencoba sedikit mempraktekkan ya bagaimana cara membuat Google My Business-nya, kemudian manfaatnya apa aja sih, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kemudian ada sedikit trik lah ya kalau saya yang membuat apa ibaratnya lokasi, titik lokasinya itu biar cepat dikenali di Google juga ada caranya ya. Ya mungkin nggak banyak orang tahu cara memasukkan atau mendaftarkan titik lokasi di biar otomatis terlihat di Google. Baik Bapak Ibu, para member Mulia Bisnis yang dirahmati Allah.
Mungkin nanti kalau penjelasan saya kurang ini ya, kurang jelas atau ada terkendala, nanti silakan raise hand atau silakan tanya di kolom chat ya, biar malam ini bisa maksimal belajar. Baik, izin share ya. Mungkin sebelum kita praktek, saya ada sedikit paparan sedikit ya, pengantar tentang apa itu Google My Business atau Google Profil Bisnis. Sudah terlihat? Sudah, Coach. Sudah ya? Sudah. Sudah. Google My Business atau kalau Bapak Ibu klik di Google, mungkin bukan Google My Business lagi ya, mungkin Google Profil Bisnis. Itu salah satu alat penting untuk bisnis lokal. Ya, jadi tujuannya untuk membantu meningkatkan visibilitas atau ibaratnya biar terlihat oleh pelanggan ya, dan juga untuk bisa menarik lebih banyak pelanggan. Jadi salah satu gerbang untuk bisa sukses di dunia digital, terutama internet, ya salah satunya Google My Business ini. Kalau apa pintunya banyak, cuma ya salah satunya kalau ingin ibaratnya kita menghandle semua digital marketing ya salah satunya Google My Business ini. Di sini manfaatnya ya bisa visibilitas tinggi, artinya meningkatkan tingkat pencarian di Google Search dan Maps. Jadi kalau Bapak Ibu nanti searching di Google, misal bisnis apa gitu, nanti biasanya yang muncul pertama itu selain iklan itu pasti Google Map-nya ya, Google Map bisnisnya. Baru nanti selanjutnya website-website yang sudah kuat-kuat itu nanti ngikut di belakangnya. Tapi pasti kalau tampilan awal nanti coba kita contohkan, itu biasanya pasti Google My Business-nya nanti yang akan muncul di halaman pertama. Kemudian juga untuk menarik pelanggan baru ya, dan juga untuk mempertahankan pelanggan yang lama. Kemudian informasi akurat, ya. Google My Business ini nanti berisi tentang penjelasan-penjelasan atau informasi bisnis yang up to date ya, akurat dan terkini. Jadi mulai dari bisnis Bapak Ibu nanti dijelasin bisnisnya apa saja, kemudian produknya apa saja, harganya, foto-fotonya, kemudian jam buka, jam tutupnya, kemudian lokasinya, websitenya, semua nanti itu masuk di bagian informasinya ya. Kemudian ada juga berisi ulasan online. Nah, tujuan dari ulasan ini ya tentunya biar konsumen percaya bahwa oh bisnis ini ada atau bukan bohongan atau bukan penipuan. Juga ada telepon dan websitenya. Sehingga trust konsumen yang terutama yang baru-baru ya, yang baru melihat web kita, insya Allah bisa lebih percaya. Oh berarti ini web webnya atau bisnisnya memang ada dan terpercaya. Nah langkahnya untuk membuat akun sebenarnya nggak terlalu ribet juga ya. Yang pertama pasti pendaftaran, kemudian verifikasi, kemudian mengisi profil lengkap. Kemudian baru langkah keduanya melengkapi informasi profil bisnisnya. Di antaranya ya
nama bisnisnya apa, kemudian alamatnya di mana, nomor telepon, jam buka, jam tutup, dan informasi-informasi lain ya yang sekiranya mendukung untuk memberikan penjelasan detail pada calon konsumen atau yang melihat website kita. Ini ya, menambahkan deskripsi bisnis yang menarik. Tentunya kalau kita mau membuat deskripsi, jangan terlalu asal ya. Tapi harus ada kunci yang rule yang kita ikuti. Terutama deskripsinya itu kalau bisa nggak terlalu panjang, tapi sudah mewakili. Jadi efektif ya. Biasanya kan kalau ada yang terlalu panjang, terlalu pendek, nah itu kan kurang menarik ya. Kemudian persuasif, artinya di deskripsi itu sudah berisi ajakan ya, atau berisi kira-kira apa sih menariknya bisnis Bapak Ibu. Nah, nanti ditulis juga di dalam deskripsi bisnisnya. Kemudian menggunakan kata kunci yang relevan ya, atau SEO lah. Jadi dengan kata kunci yang tepat, harapannya akan mudah ditemukan oleh calon pembeli kita ya, atau calon pencari di internet itu. Sehingga peluang website kita atau Google bisnis kita itu terlihat di klien akan lebih besar. Nah, ini salah satu cara optimasi profil Google bisnisku ya. Biar bagaimana caranya agar bisa meningkatkan visibilitas atau meningkatkan peluang ditemukan oleh calon klien kita. Ya, tentunya kelola ulasannya ya. Jadi kalau bisa kita meminta calon apa yang sudah pernah pembeli kita atau klien kita, kalau bisa kita nanti minta ulasannya atau testimoni lah ya. Sehingga harapannya dengan banyaknya testimoni yang ada, tentu akan menambah kepercayaan pelanggan baru. Sehingga peluang closingnya pun akan lebih besar. Kemudian posting pembaruan ya. Sebisa mungkin kalau ada promo atau tiap bulan, kalau bisa Google bisnisnya itu bisa diperbarui ya, atau ditambah-tambahin lah mungkin. Ada tambahan foto, tambahan mungkin promo-promo, penawaran-penawaran yang menarik. Sehingga harapannya di profil Google bisnis ini akan lebih ini ya, lebih up to date, dan tentunya Google juga akan sangat suka kalau web kita terurus ya. Beda kalau kita membuat sekali di awal kemudian kita nggak diapa-apain ya, ibaratnya sudah ditinggal gitu aja. Nah, itu lama-lama juga akan tenggelam, akan sangat sulit untuk bisa bersaing dengan bisnis yang terutama yang bisnis sama dengan kita, tapi juga punya Google My Business. Jadi harapannya dengan update terus, itu harapannya agar Google percaya bahwa bisnis kita ini memang ini ya, selalu terbarukan, selalu up to date, sehingga Google juga akan lebih sering menyarankan jika ada klien-klien yang mencari dengan kata kunci yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kalau bisa nanti ada fitur tanya jawabnya ya, sehingga nanti interaksinya akan lebih terbuka antara klien, pelanggan, pembeli dengan penjual. Pertama dalam hal ini kita ya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis yang menanggapi ulasan mendapatkan peringkat lebih tinggi. Jadi kalau Google bisnis kita mau
ini dianggap baik oleh Google ya, sebisa mungkin kita terus up to date, kemudian menanggapi ulasan-ulasan yang sudah diberikan oleh pembeli-pembeli kita ya. Menggunakan foto dan video untuk menarik perhatian. Jadi sebisa mungkin fotonya kualitas tinggi ya. Jangan yang buram atau yang resolusi rendah, kalau bisa yang resolusi tinggi. Kemudian juga ada video pendeknya, tambahkan video tentang visi Anda sehingga harapannya ya seperti tadi ya, kalau semakin lengkap akan semakin memiliki peluang untuk ditemukan lebih tinggi. Kenapa harus ada foto dan video? Ya, karena Google nanti akan membaca ya bisnis yang fotonya lebih banyak terklik atau yang banyak yang melihat video pendek kita atau banyak yang mengunjungi Google My Business kita. Nah, itu dianggap Google sudah sangat bagus ya, sehingga Google akan mempertahankan peringkat kita di halaman utama nanti. Nah, ada fitur-fitur tambahan baru ya di Google Business. Misal ada Google Post, Google Messaging, Google Appointment. Nah, ini kan masing-masing ada fungsinya ya. Misal kalau ada penawaran-penawaran khusus atau artikel berita terbaru, kita masuknya di Google Post. Kemudian kalau mau masuk komunikasi langsung dengan pelanggan, masuknya di Google Messaging. Kemudian di Google Appointment, mungkin nanti ada ibaratnya janji temu ya, atau COD, janjian di mana, mau ketemu di mana. Nantinya pakai di Google Appointment. Jadi ini contoh aja ya. Jadi pemanfaatan Google Business ini untuk apa ya? Pertama, semakin meningkat kunjungan, harapannya akan meningkatkan panggilan atau peningkatan kunjungan ke website kita. Dengan banyaknya peningkatan kunjungan, harapannya juga akan banyak closing yang akan meningkatkan pendapatan. Jadi kesimpulan tip tambahannya, ya mungkin konsisten ya. Konsisten ini mungkin ya seperti saya dan Bapak Ibu mungkin ya, ini penyakit orang Indonesia biasanya, kurang konsisten ya. Jadi satu, dua, 3 hari mungkin masih semangat nih. Nanti udah minggu kedua, ketiga, nah makin menurun kita untuk terus up to date nih. Kemudian ini ya, datanya akurat, pastikan datanya memang benar-benar menjelaskan deskripsi kita ya. Jadi jangan nanti tokonya apa, deskripsinya apa, nah nanti kan lain nanti. Nantinya juga akan pengaruh ke kepercayaan pelanggan atau pembeli. Kemudian responsif. Jadi kalau ada mungkin pertanyaan atau ada ulasan, nah kita responsif ya, kita ikut menjawab. Kalau ada yang memberikan testimoni, kita ucapkan terima kasih. Seperti itu nanti akan meningkatkan interaksi yang akan sangat ini ya, membantu Google My Business kita sehingga Google masih memberikan peringkat pertama kepada kita. Terus sedikit penjelasan ya, materi paparan pengantar seperti apa sih Google My Business itu. Nah, saya stop dulu. Ya,
Mungkin saya akan coba kasih contoh ya. Seperti apa sih Google My Business yang isinya tuh lengkap ya. Kita ke Google juga dulu. Nah, kita coba salah satu aja ya. Ini mungkin saya akan mencontohkan lokasi yang akan kita jadikan halal bihalal nanti. Tadi udah diumumkan belum ya? Nah, ini kita coba aja salah satu bisnis di Kudus ya. Salah satu kafe yang biasa digunakan oleh Muria Bisnis, yaitu Susu Muria ya. Ini tadi saya coba buka, lengkap ternyata. Jadi ini ya, ada foto, bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Ada foto, kemudian ada situsnya, ulasan juga ada, alamatnya, teleponnya, jam buka, tutup. Nah, ini ada penjelasannya ya. Nah, ini juga nanti bisa diklik, kalau klik ini nanti bisa ke WA CS-nya mungkin. Kemudian ada ini ya, ulasannya sudah lumayan banyak, 816. Seperti ini ya. Jadi kan ini tampilan kalau kita cari searching bisnis, ini ada website, kemudian Instagram, kemudian GoFood-nya, baru Facebook. Nah, tapi kan untuk Google My Business-nya kan ini ya, kayak full gini ya, setengah halaman sendiri ini ya. Nah, fungsinya untuk apa ya? Salah satunya kalau kita mau mencari informasi bisnisnya ya, misal situsnya apa sih? Ya kita coba klik aja. Ini kan ya ada. Ini kan lengkap ya, menu-menunya, apanya tentang kami. Ini salah satu contoh aja. Tapi dulu. Kemudian nanti juga ada rutenya, langsung terhubung ke Google Map ya. Jadi kalau kita mau mencari lokasinya, langsung bisa dicari lewat Google Business nih. Kalau kita mau telepon juga nanti bisa ya, langsung telepon. Nah, dari sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dibuat contoh cara membuat bisnisnya. Mungkin salah satu dari member yang hadir di malam ini. Kita coba buat ya, kita belajar ya. Saya juga udah lama nggak buat, tapi nanti kita coba belajar ya. Kalau nanti ada yang kelupaan langkahnya ya, mungkin Coach Yusuf, Coach Arif, Coach Evan yang kemarin baru buat mungkin bisa mengingatkan. Mungkin dari Bapak Ibu yang di sini mungkin bisa ada satu relawan yang mau dibuatkan bisnisnya, kira-kira apa? Karena nanti saya butuh juga nomor HP-nya juga ya untuk verifikasinya. Silakan dari Bapak Ibu yang kira-kira yang mau dibuatkan contoh untuk contoh malam ini ya. Pak Nawawi ya. Aliamin Kudus. Ini berarti contoh sudah ada ya berarti ya. Yang lain yang belum ada, yang belum buat, biar kita bisa contohkan.
Bu Ati coach, yang ini Teh Kelor coach. Gimana? Bu Ati yang tadi usaha Teh Kelor coach. Oh, Teh Kelor ya. Mungkin bisa dikasih judul distributor Teh Kelor Jawa Tengah gitu coach. Oke, oke, coba ya kita coba ya. Jadi ke Google My Business dulu ya. Kalau sudah, kita ke Google Profil Bisnis. Kemudian kelola ya. Tadi nama bisnisnya distributor Teh Kelor ya. Teh Kelor mana ini? Jawa Tengah Berarti dari mana? di Solo. Solo. Ya, Kita coba ya. Nah, ini ada pilihan ya. Retail online, toko lokal, service layanan. Kira-kira modelnya ini cuma online atau ada toko fisiknya? Kalau ada toko fisiknya, mending ke toko lokal. Tapi kalau cuma layanan pengiriman atau jasa ya berarti bisnis layanan. Jadi kalau ada rumahnya atau tempat pusat jualannya berarti toko lokal berarti ya. Ini berarti cuma menjualkan atau ada ini juga di rumah? Oh, online saja ya. Berarti kayak ini ya, apa namanya? Dropship ya. Nggak punya barang di rumah ya. Tapi kita coba aja dulu ya. Kan nanti kan tetap kalau ada yang taunya banyak kan ke rumah ibu kan bisa ya. Sebentarkan aja, ada tokonya lah ya. Kalau Google My Business ini lebih enak kalau memang ada lokasinya ya. Kalau cuma online aja, ini kurang trust juga. Kategori bisnisnya ini berarti ini minuman. Distributor minuman ya berarti ya. Kemudian ada alamat bisnisnya, boleh dituliskan di sini Bu. Alamatnya di mana ya, patinya ya? Buati mungkin bisa ini alamatnya di Kota Pati. Mungkin desanya atau alamat lengkapnya di mana? Di Jawa Tengah, kode posnya. Ini di mana alamatnya ya? Patinya ya. Nusukan Banjarsari ya. Kayaknya Bu Ati Solo deh coach tadi. Oh,
Prakarta aja. Ingatnya Ada pasti di terus chat. ya. Ada di chat. Foto sama ini, foto sama alamat. Oke, oke. Tebesnya berapa ini ya? Oh, 57, 135. Ini salah ini ya, beberapa yang sudah punya Google Business ya. Karena ini baru, tidak satu pun ya. Kita bikin baru. Kemudian lokasinya, ini sudah benar belum? Coba kita sesuaikan ya. Solonya benar ya? Di Jalan Majapahit ini ya? 6 ya? Nah ini sebenarnya kan yang lebih tahu pelatihnya ya lokasi. Jalannya apa kira-kira? Jalannya. Jalan Batas, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari. Jalan Batas, Kelurahan Nusukan. Jalan Batas. Ini lebih enak kalau memang ini ya, kita pakai gadget sendiri. Jadi kalau kita klik sini kan nanti ini ya, simbol ini kan otomatis dia sudah menunjuk ke lokasi rumah kita ya. Ini contoh aja, nanti bisa disesuaikan lagi, nanti bisa diedit. Kalaupun sudah dibuat, nanti bisa diedit lagi. Kita reset, udah kita anggap selesai lah ya. Berikutnya, nah berarti sudah punya web atau postingan di Muria Bisnis atau punya website sendiri, WSP sendiri. IG ya. Kalau postingan di ini sudah belum? Postingan di Muria Bisnis. Lebih enak pakai URL web ya. Kalau nanti larinya ke Facebook atau IG nanti beda lagi nanti. Nomor kontaknya, nomor HP, oh ini ya. Nah, nah ini nanti ini ya. Ini bisa jadi nanti website atau postingan kita nanti akan saya contohkan ya, membuat website postingan simpelnya seperti apa ya. Jadi misal nih, ini sebelum kita klik berikutnya ya, kita coba Kayak Muria ke Bisnis Muria aja, Bisnis coach. dulu, Google. Nggak ada.
Ini misal kalau berarti sudah punya postingan di ini ya. Kalau belum punya WSP sendiri, kalau sudah punya WSP ya URL link WSP kita. Tapi kalau kita cumanya punya postingan saja ya nggak apa-apa. Nanti bisa diarahkan ke postingan kita. Nanti kan tujuan Google Business ini kan ke closingan ya. Jadi sama aja postingan ini kita sambungin ke profil bisnis juga. Ini misal ya ini contoh ya. Nanti ini nggak aku masukkan sih. Misal ini jual maju. Nah, kita klik ya. Di sini kan ada link ya, ini ya. Kita copy aja. Nah, ini kan kepanjangan. Kalau kita masukkan ke sini kan kurang enak ya. Soalnya nanti bacanya nanti nggak efisien nanti. Nah, cara ini kan panjang ya. Ya, cara memperpendeknya biasanya pakai Bitly atau kita masuk ke Bitly aja. Nah, ini kita pastekan. Dan kita get your link free ya. Harus sekian dulu. Pakai sembarang aja. Jadi fungsi Bitly ini untuk memperpendek link ya. Kalau ini kan bisnis cukup panjang ya. Nah, ini sudah jadi. Ini misal kita copy kemudian kita taruh ke URL sini. Ini kalau kita sudah punya web atau postingan ya. Nah, tapi kalau karena belum, berarti kita klik yang ini ya. Saya tidak memiliki situs berarti. Nanti bisa diubah ya buat ya. Ini sudah, ya diklik aja nanti. Lanjutkan. Ini ya. Nanti kan ada kode. Mau sekarang buat nanti bisa kirim kodenya ke ini ya di chat ya. Sudah kirim verifikasinya SMS-nya. Coba di ini buat kirim di Japri. Ini ya nomorku ya. 832. Ini ya, Japri ke nomor ini ya, Bu ya. 0831 ini ya. Nanti biar saya ini.
Nanti kalau mau ngubah bisa buat disesuaikan lagi. Tapi ini kan untuk masuk aja buat contoh ya. Jadi paling nanti setelah ini ya, ini langkah terakhir verifikasi. Baru nanti ini untuk langkah register. Habis ini baru nanti langkah untuk membuat deskripsinya ya. Mana berarti ini mau diterusin? Itu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu. Belum lanjut pengisian deskripsinya seperti apa. Apanya ngeheng ya? Tadi ada Mungkin satu lagi Coach Buria kalau nggak salah yang mau dipraktekin juga kalau masih cukup waktunya. siapa? Ibu Ria kalau nggak salah di chat yang di atas. Bisa open mic Bu Ria. Kak Bon Mike yang mau mana? Yang lain? Yang mau ditanyakan dulu? Atau sambil nunggu mungkin ada ini dari Coach Yusuf ada mau disampaikan dulu sebelum nanti dilanjut. Boleh Coach, saya info dulu ya. Saya info dulu ya Coach. Oke, oke, oke. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat, semangat. Itu ya. Mudah-mudahan masih seger semuanya ya Bapak Ibu. Karena sebentar lagi kita akan bahas yang seger-seger nih. Ya. Jadi buat sekalian, insya Allah dalam minggu ini dari tim muriabisnis.com itu akan melaksanakan acara halal bihalal. Tapi kita juga minta persetujuannya nih. Kita kira-kira kapan nih sepakatnya? Diadakan di apa nih? Apakah Sabtu apa Minggu? Kira-kira kapan ya? Insya Allah itu pagi acaranya. Coach Evan, bisanya kapan Coach Evan? Coach Evan apa masih monitor? Untuk lokasinya, insya Allah di ini di Grandon, di aula NSA Grandon Tubuh. Jadi ini acaranya free, ya.
mulainya jam setengah 9 sampai jam setengah 12 siang. Asalnya free, silakan bermampir di Kudus ya acaranya ya. Jadi di teman-teman yang luar kota boleh dapat ke Kudus. Nanti insya Allah untuk jadwalnya kita share di grup ya segera ya. Entah itu mungkin hari Jumat atau Sabtu atau Minggu nanti kita akan share juga. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan weton insya Allah. Berikutnya Bapak sekalian, karena mulai bisnis ini sebentar lagi akan terampil baru ya, yaitu diantaranya adalah bisnis travel ya, travel perjalanan umroh. Nah, dari tim bisnis.com sudah membuka paketan bagi kalian yang ingin untuk berangkat umroh bulan Juli besok di tahun 2025 ya, Juli 2025. Silakan untuk bisa segera mendaftar ke ini ya. Ini saya share dulu. Share dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki keluasan harta silakan untuk melakukan umroh ya, yaitu kami dari tim Bisnis sudah menyiapkan paket umroh paling murah ke Kudus insya Allah ya. Itu dengan harga 24,5 juta ya, 2,4 juta setengah. Nah, ini paketnya 9 hari Bapak Ibu sekalian. Dan uniknya paket dari kami ini kalau misalnya semua yang lain itu perjalanan umroh itu pulang-pulang duitnya habis. Nah, kalau kita beda. Jadi habis umroh malah duitnya bertambah karena bisnisnya meningkat. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita punya semboyan ya. Pulang umroh bisnis meningkat. Ya. Di sini fasilitasnya sudah lengkap ya. Ada pesawat, ada hotel di Mekah Madinah, makan juga 3 hari menu Indonesia, dan ihram, bus perjalanan, visa umroh, koper syal, ya nanti akan dikirimkan ketika Bapak Ibu sudah DP. Koper sama syalnya insya Allah, kalau enggak kopernya doang ya kirim ke rumah panjenengan. Terus ketika di sana juga kita akan laksanakan ini workshop digital marketing ketika di Arab Saudi. Dan juga kita akan melaksanakan daurah kitab. Jadi kita ngaji juga di sana ya, ngaji kitab. Satu kitab full kita bahas insya Allah di sana. Dapat buku umroh panduan umroh sesuai nutan Nabi ya kan. Dapat sertifikat dan juga usahanya dipromosikan di Google dengan 10 website para coach. Jadi usahanya Bapak Ibu bisa mendominasi Google dengan 10 website. Dapat juga air zam-zam 5 liter. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat umroh besok silakan untuk menghubungi kami dari tim Murah Bisnis ya untuk kita bisa berangkat bareng Juli besok. Adapun kalau Bapak Ibu mungkin belum siap secara dananya, Bapak Ibu boleh untuk menjualkan paket ini juga. Ya, paket ini silakan dijualkan pada yang berminat. Nanti Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan fee 1 juta rupiah ya, dari kami tim muriabis.com. Bapak Ibu berhak mendapatkan fee 1 juta ya. Nanti Bapak Ibu tinggal sampaikan kepada kita bagi siapa yang pengen umroh itu nanti kita ini tidak lanjuti, kita follow up sampai closing. Nanti ketika sudah closing Bapak Ibu mendapatkan fee 1 juta rupiah. Nanti bisa langsung menghubungi Coach Arif ya sebagai CS dari murabisi.com di paket umroh ini ya Bapak Ibu sekalian. Lalu insya Allah di minggu depannya lagi itu ketika Coach Arif ada di Kudus ya, beliau sekarang sedang di Jakarta. Jadi ketika nanti sudah sampai di Kudus, insya Allah di tanggal berapa nih minggu depan nih? Minggu depan itu tanggal apa Coach? Tanggal 25, 27 ya, 26, 27. Antara 26, 27 itu kita akan ada kelas
SEO powerful umroh ya sama landing page umroh. Ini secara offline ya bertempat di rumah saya. Jadi yang ngisi saya sendiri sama Coach Arif nanti mulai dari pagi sampai siang ya. Mulai dari pagi sampai siang jam setengah 9 sampai mungkin habis duhur masih lanjut lagi ya. Isi tanya jawab setelah duhur. Itu sudah dapat makan siang, dapat sertifikat, dapat WSP bisa digunakan bersama ya. Nanti sama Bapak Ibu dapat ilmu bikin landing page yang bagus sama SEO ya, supaya bagaimana postingannya atau websitenya itu bisa bertengger di halaman depan Google ya, supaya kita tidak kalah dengan komputer yang lain ya. Jadi kita nggak perlu mempertebal ilmu kita nih. Dan ini khusus buat umur aja ya, itu di minggu depan insya Allah di tanggal 26 27 ya, antara itu ya. Nanti kita kabari lagi di grup pastinya tanggal berapa. Insya Allah nanti kita adakan pagi hari ya. Silakan Bapak Ibu untuk mendaftar ke kami dari Timur Bisnis. Kita doakan Bapak Ibu semuanya juga bertambah ilmunya ya, semakin bermanfaat dan juga bisa diajarkan lagi pada orang lain ya, terus sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Coach Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, ya, terdengar ya suara saya ya. Ya, kita coba Bu Ati masih monitor ya. Kita coba kirim ulang kode ya. Sambil menunggu. Udah dicap Japri tadi katanya, Coach. Ya, udah. Bentar. Bu Ati masih monitor ya. Bu Ati ini. Bu Ati masih monitor. Masih, Pak. Oh ya. Bisa dijapri ya. Iya. Kalau nggak di WA, di SMS biasanya. Di WA nggak ada ya? Internetnya lancar ya? Kalau kita ubah opsi gimana ya? Sebentar. Kalau verifikasi nanti gimana ini? Oh, bisa. Ini ya.
Kalau memang kodenya belum ada, bisa verifikasi nanti. Kita tetap bisa mengedit, cuma kalau kita belum verifikasi nanti nggak terlihat di Google ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti verifikasi sendiri bisa ya. Kalau nggak nanti bisa Japri ya nanti. Kita coba verifikasi nanti aja ya. Nah, nanti ini di sini ya ada tambahkan jam kerja ya. Ini mau minggu tutup atau tiap hari buka bisa. Kalau mau buka tiap hari, klik aja semua. Oke, Pak. Ini bukanya kalau pengen gampang 24 jam. Kalau nggak pengen ribet ya. Kalau mau detail, buka jam berapa, nah, bisa. Ini tambahkan deskripsi, mungkin bisa ini ya. Seperti kalau kita mau posting di web bisnis, kita kan pakainya ChatGPT ya. Kita coba ke ChatGPT dulu. Hmm, aja ya, buatkan deskripsi profil bisnis untuk distributor Teknor Solo UAT. Bentar ya. Agak lambat ya. Bentar. Ini contoh aja ya. Kalau nanti mau detail, ya kan nanti bisa diedit sendiri. Ini ada tulisan maksimal 750 karakter ya. Ini baru kepake 590. Oke, kita lanjut aja berikut. Untuk gambar, ya, karena belum ada ya. Atau udah dikirim di grup tadi fotonya. Fotonya sebentar. Oh ini ya.
Ya, kalau bisa foto ini ya tetap sesuai kata kunci judul ya, distributor, reseller, showroom. Kalau nanti ada videonya mungkin nanti bisa disisipkan ya. Ini lewati aja dulu. Oke, lanjutkan. Nah ini ya, karena belum verifikasi, jadi belum terlalu terlihat. Nanti mungkin minggu depan lah ya, atau kapan, kalau mau lihat review hasilnya. Nah ini ya, jadi nanti bisa tambahkan situs, nanti ada tambahkan info baru, ada juga baca ulasan, edit profil. Ini tadi ya, tanya jawab ini ya. Semua ini bisa terbuka kalau sudah verifikasi. Mungkin itu dulu yang bisa ini. Nah, tadi kan ada saya bilang ada salah satu trik ya, biar lokasi kita bisa terbaca di Google. Saya tertarik tadi ada Pak Nawawi ya yang sudah kirim, yang sudah punya Google My Business-nya ya. Tadi Al-Yamin Kudus ya. Coba kita cek ya. Iya, Al-Yamin Islamic School ya. Ada situsnya? Oh, ada ya. Rutenya kita cek ya satu. Ini ya. Ini kasih. Ini ya. Berarti ya lokasinya di Jalan Mejen Sutayani ya, benar ya, Pak Nawawi ya. Benar, Pak Nawawi. Betul ya? Sudah off coach beliaunya. Oh, udah ya. Nah, ini kan ada yayasan ya. Tadi kan judulnya Yayasan Al-Yamin Islamic School. Tapi di Google-nya belum ada nama lokasinya nih. Nah, seperti ini kan ini ya. Jadi kalau orang yang masih awam bingung ya, ini bangunannya yang mana? Yang depan atau yang kedua atau yang ketiga? Nah, kan di sini tidak ada nama titik lokasinya Al-Yamin Islamic School gitu ya. Ini kan kalau
orang awam kan juga masih menyulitkan. Meskipun ini sudah sangat membantu ya. Karena kalau kita ke lapangan pun pasti sudah kelihatan lah ini. Cuma kan kalau kita cari di Google, kan akan lebih ini ya, lebih terpercaya kalau sudah ada labelnya seperti Masjid At-Taqwa, ada namanya sudah motor. Nah, kalau saya ada sedikit trik sih, cuma ini memang trik yang kebanyakan orang yang paham ya, yang bidang pemetaan ya. Sedangkan saya sudah memang jurusannya pemetaan ya, jadi kalau di Google belum ada ya, kalau kita sebagai orang yang paham pemetaan, kita bisa bikin sendiri. Misal ini Yayasan Al-Yamin Islamic School ya. Coba saya contohkan ya. Ini ada lokasi koordinatnya ya. Kita copy dulu. Udah ganti ya di peta tampilan saya ya. Copy dulu. Tadi di sekitar sini ya berarti tadi ya. Saya cek dulu yang tadi. Nah, seperti ini ya perbedaannya ya. Kalau saya tadi telusuri lewat profil bisnis kan dia ke sini ya. Coba kita ini pakai Google Map, Street Map, kelihatan nggak ya? Kalau pondok pesantrennya di sini ya. Kalau sekolahnya nah ini kan masih bingung ya kita ya. Ibaratnya tadi yayasannya ngarahnya ke
titik terakhirnya kan di sini ya. Cuma kan posisi sekolahnya kan di belakang. Nah, agak susah kalau tadi nggak dimunculin di Google Street-nya. Kita posting. Nah ini ya, kalau kami di bagian yang memang sudah terbiasa di bidang pemetaan ya, pasti bisa untuk membuat bagaimana caranya agar lokasi yang tidak muncul di Google bisa kita munculin, kita daftarin sendiri di Google ya. Ini trik yang memang gak semua orang tahu lah. Ini cuma saya mau kasih gambaran aja. Kalau mendaftarkan lokasi di Google itu nggak susah ya. Kayak gini kan cuma ada Musola Alamin ya. Yayasannya kan nggak ada. Harusnya yang ini kayaknya. Kalau dari jalur malah diarahkan ke sini. Ini rumah ini. Kalau yayasan di sebelah sini, di sebelah musolanya. Kita bikin aja nanti. Contohnya yayasan di sini. Tadi musolanya ya. Nah, kita bikin aja sendiri. Fitur bangunan. Yayasan Al Yamin Islamic School. Oh, sudah simpan. Sumber. Ini ya. Jadi kalau di komunitas kami nanti bisa aja nanti kalau ada orang lain yang melihat hasil buatan saya ini nanti dicek ternyata Yayasan Islamin School-nya bukan di sini, nanti dia bisa ngedit lagi. Nah, fungsinya saya centang ini biar orang lain bisa memeriksa dan merecek. Baru kita unggah. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ini mungkin butuh 24 jam Pak, biar bisa kebaca di Google. Tujuannya apa? Kalau saya buat seperti ini, agar nanti di hasil ini ya, seperti tadi ya, yang di Google-nya itu, di sini juga nanti ada labelnya
bangunannya, Yayasan Alamin gitu. Ya kan karena nggak ada ini bangunan apa gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kayak ini, nah seperti ini bukan murni Google ya. Kadang ada yang menambahkan sendiri atau seperti itu. Salah satu caranya yang seperti saya contohkan tadi ya. Memang nggak semua orang tahu, tapi ya saya cuma ibaratnya membuka sedikit lah trik. Kok kadang ada yang muncul, ada yang enggak. Nah, seperti ini kan perlu didaftarin di ini. Seperti saya pernah daftarin di Odelia Spa. Nah ini ya. Kalau kita ke map, coba kita ke map ya. Odelia Solo. Nah, jadi ini ya. Jadi ada label media sebagai label. Jadi selain Google bisnisnya kita buatin juga labelnya juga kita buatin biar lebih enak, biar dibaca di Google pun oh bangunannya yang di sini. Kadang kalau tidak kita bikin label seperti ini, kadang kan cuma seperti tadi ya, cuma titiknya berakhir di sini, kemudian ada titik-titiknya. Nah, bangunan kan kita kan nggak tahu ya, yang kanan atau yang kiri, atau yang belakangnya. Dengan adanya label untuk mempermudah menemukan lokasi bisnis kita. Jadi seperti ini kita bikin sendiri ya. Kalau kadang kita nunggu Google update lama ya, mau nggak mau kita pakai trik untuk kita munculin sendiri. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang mau bikin lagi, Coach, tapi kayaknya beliaunya udah live. Iya. Kayaknya nggak jadi. Udah waktunya udah jam segini Ini juga udah kan? waktunya juga ya. Udah, Iya, udah waktunya udah malam juga. udah malam. Iya. Jadi Bapak Ibu ada yang mau di ini tanyakan? Nanti kalau masih perlu pendalaman mungkin nanti bisa diulangi lagi nontonnya, rekamannya. Itu kalau ada yang mau chat nanti di grup juga bisa. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Coach Evan. Coach Evan monitor. Cek.
Oke. Contohin apa namanya kalau langsung melihatnya. Oh, videonya masih. Oke. Terima kasih dari Coach Lutfi, dan waktu semakin malam, insya Allah yang diberikan oleh Coach Lutfi bisa kita manfaatkan. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, di akhir sesi ini akan ada closing statement yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Muria Bisnis ya, yaitu kepada Coach Yusuf. Halo Coach Yusuf, lanjut ya. Siap. Siap. Coach Yusuf untuk closing statement-nya, penegasan lagi yang mungkin ada informasi yang bisa pertasan lagi. Oke. Terima kasih Coach Evan yang sudah membina acara pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Coach Lutfi sudah mengisi dari sisi teknisnya pada malam hari ini. Kita bersyukur pada beliau berdua. Terima kasih sekali. Ya. Dan juga para member, terima kasih sudah menghadiri Zoom rutin pada malam ini ya. Karena ini Zoom-nya bimbingan rutin, jadi kita memang adakan khusus buat member ini setiap hari Selasa malam di 7:30. Nah, Bapak Ibu silakan untuk menghadiri rutin ya.